Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Damai sejahtera bagimu. Tuhan Yesus memberkati. Saya menyapa nih yang setia, yang ada di voice note, Telegram, dan di WhatsApp. Puji Tuhan, saya ada di room live streaming maupun video yang saudara-saudara saksikan pelayanan ini. Doa tidak expire yang ada di TikTok, Instagram, YouTube, dan di Facebook, FB. Saya percaya di hari yang baru ini, tidak kebetulan Bapak Ibu sekalian boleh menyaksikan pelayanan kasih ini. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang sakit, saya akan berdoa untuk kesembuhan Bapak Ibu sekalian. Ini hadir setiap pagi jam 6 lewat WITA pagi waktu tengah ya. Saya disapa dari Perancis, dari Los Angeles, dari Amerika, dari bangsa-bangsa, bahkan juga dari provinsi-provinsi, kota-kota di Indonesia maupun daerah-daerah pelosok sampai pedesaan. Tuhan mengasihi kita semuanya. Doa tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sekalipun live streaming dibatasi layar kaca, tapi kasih dan kuasa Tuhan Yesus sanggup untuk menjamah, memulihkan, memberkati, menyelamatkan, dan bahkan menyembuhkan orang-orang sakit, melepaskan Anda yang terikat oleh kuasa kegelapan. In Jesus' name, be clear, be free. Haleluya! Beberapa hari ini, pujian yang saya belajar akhirnya semakin bisa. Dan ternyata banyak sekali yang feedback ke saya, respon kembali, sangat terberkati, menangis, ada kesembuhan, ada pemulihan. Kok bisa ada kesembuhan Pak Pastor? Karena ada kasih Tuhan bertahta di atas pujian, lagu, di mana kita berkata, Tuhan peluk aku. Maka di situ ketika kita sungguh-sungguh meresapi ada sentuhan kasih dari surga yang memeluk Anda sekalian. Dan kesempatan ini Pastor Andi kembali akan membawakan pujian Tuhan peluk aku sebentar saja. Siapa nih yang merasa terberkati dengan pujian ini? Saya. Puji Tuhan,
kalau saudara terberkati, jangan hanya untuk sendiri, tapi silakan di-share, silakan dibagikan, silakan diposting ulang, silakan di-like, di-subscribe, di-follow medsos Pastor Andi Simon. Dukungan dari Anda untuk sebarkan Injil, dan disilahkan tap layar biar sama-sama kita memeriahkan live ini. Semakin banyak orang yang bergabung, mereka boleh merasakan, melihat, dan mengalami kasih Tuhan Yesus dan mengenalnya. Yuk kita mulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Lagi capek-capeknya sentuhan kasih, pelukannya, kita dipulihkan. Puji Tuhan. Langit malam terasa dingin, hati ini seperti hampa angin. Aku mencari, aku menunggu, namun sunyi ini tak mau berlalu. Bila lelah tak lagi terhapus, bila aku hampir runtuh, Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Biar aku bisa bertahan, please peluk kami Tuhan, sebentar saja, sebentar saja. Langkahku rapuh di jalan berdebu, doa liriku terhenti di pintu. Aku butuh cahayamu kini, beri aku kekuatan meski sepi. Bila tangis tak lagi terjawab, bila harapanku menghilang cepat, sama-sama katakan permohonan kita sama-sama. Tuhan peluk kami sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Biar kami bisa bertahan, please peluk kami Tuhan Yesus, please sebentar saja, sebentar saja. Peluk kami Tuhan Yesus, sebentar saja.
terbawa perasaannya, mau nangis ya, itu berarti Bapak Ibu butuh pelukan kasih dari sorga. Karena di dunia ini tidak ada yang betul-betul bisa memuaskan kita, hanya kasih. Langit malam terasa dingin, hati ini seperti hampa angin. Aku mencari, aku menunggu, namun sunyi ini tak mau berlalu. Bila lelah tak lagi terhapus, bila aku hampir runtuh, Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Biar aku bisa bertahan, peluk aku Tuhan, sebentar saja. Langkahku rapuh di jalan berdebu, doa liriku terhenti di pintu. Aku butuh cahayamu kini, beri aku kekuatan meski sepi. Bila tangis tak lagi terjawab, bila harapanku menghilang cepat, angkatlah tangan pemirsa sekalian. Yesus peluk kami sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Biar kami bisa bertahan, peluk kami Tuhan Yesus sebentar saja, sebentar saja. Peluk kami Tuhan Yesus sebentar saja. Karena hanya dalam Tuhan Yesus kita semua mengalami rasa tenang, karena pertolongan Tuhan yang kita harapkan lewat doa-doa itu hadir, dan kehadirannya selalu sangat ajaib. Pujian-pujian yang hadir adalah pujian penguatan. Bagi Anda yang sedang lemah, ada kekuatan yang baru. Bagi Anda yang terberkati,
Silakan di-share, dibagikan, biar orang lain juga boleh mendapatkan penguatan lewat pelayanan kasih ini. Tuhan Yesus diperkenalkan, Tuhan Yesus dipermuliakan. Hati kita ini akan tenang dekat dengan Yesus. Hatiku tenang, Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita semua sebagai manusia membutuhkan ketenangan sejati. Dan ketahuilah bahwa ketenangan sejati hanya ada di dalam Yesus. Mari, setiap hati yang belum mengenalnya, bukalah hatimu sekarang ini dan izinkan kasih-Nya menolong setiap Anda. Angkat tangan pemirsa. Pertolongannya sangatlah ajaib. Yesus memikat hatiku di saat kami merasa tak sanggup lahan. Yesus, ku rasakan kasih Tuhan Yesus. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Pemirsa yang terkasih, sebelum Pastor akan mendoakan kita dan juga memberkati air minum dan minyak Bapak Ibu sekalian untuk kesembuhan sakit penyakit, saya akan sampaikan firman Tuhan, mengajak semua, kan kita ini ada ribuan orang, ratusan ribu pemirsa yang setia setiap hari, bahkan channel ini sudah diikuti 2,5 juta orang yang setia, terberkati setiap hari. Saya mau mengajak kita semuanya untuk mengikut Tuhan Yesus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena di dalam Bible yang akan saya sharingkan, ada dua jenis orang manusia yang ikut Tuhan. Satu karena memang dia tinggalkan hidupnya yang lama dan ikut Yesus dan ajarannya dan menjadi waris kerajaan sorga, anak-anak kesukaan Bapa, yang senang hati Bapa. Tapi ada yang kedua yang hanya ikut Yesus, yang awalnya memang saya sadar dan saya melihat banyak karena butuh pertolongan, mujizat kesembuhan dan penyediaan roti, sandang, papan, pangan, pakaian dalam hidupnya. Saya tidak menghakimi Anda sekalian yang bukan Yesus oleh karena kesembuhan saja, tapi saya mengajak setiap kita untuk mengikut Yesus supaya kita bukan hanya mendapat kesembuhan di dunia, tapi waktu kita meninggal kita menerima hidup yang kekal. Firman yang akan kita dengarkan sebentar saya bacakan tidak bermaksud menghakimi, tetapi mengajak kita one step ahead, satu langkah ke depan, kita maju, kita next level, kita naik dari orang yang hanya kebutuhan tadi lapar, makan, minum, mujizat. Kita mau maju menjadi orang yang memberikan hidup dan hati kita hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini banyak sekali tawaran-tawaran untuk kita meninggalkan iman Yesus dengan kenikmatan duniawi dan dosa-dosa yang lain. Maka saya akan bawakan pujian yang dihitskan oleh Putri Siagian, dan kemarin juga waktu kami bersama-sama di Bitung, Putri Siagian bersama tim yang ada membawakan pujian ini. Bitung diberkati Tuhan Yesus, ada kasih mula-mula mengalir
sehingga Bitun tetap menyala menjadi kota doa. Dan hari ini sebelum kita akan menyambut sabda firman Tuhan, saya rindu membawakan pujian Jangan Tukar Yesus. Demi apapun di dunia ini, tetaplah kita merenungkan sabda firman Tuhan di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak Ibu berikan waktunya. Saya dapat banyak sekali berkat, komentar, kesaksian, gift, stiker, bintang-bintang. Terima kasih. Dan tiba saatnya Pastor Andi akan membagikan firman Tuhan, renungan, dan juga pencerahan bagi kita. Kiranya semua bisa terima dengan damai dan sejahtera. Kalaupun dalamnya ada pro dan kontra, kontroversi, terimalah dengan hati yang netral. Karena setiap kita tentu memiliki cara pandang berbeda. Tapi saya percaya kebenaran mutlak Tuhan Roh Kudus akan berbicara di setiap hati nurani anak-anaknya yang tulus mencarinya dan merindukan kebenaran yang murni dari Tuhan Yesus. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 27. Silakan Bapak Ibu ketik di kolom komentar seperti biasa. Setelah itu bagikan, kita sama-sama menjadi orang percaya yang rajin mensiarkan Injil. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 27. Puji Tuhan. Siarkan sebanyak-banyaknya. Yang kita siarkan ini gratis, free, cuma-cuma, dan orang mendapatkan hidup kekal, harta yang luar biasa. Baik, saya bacakan, ada tertulis ini tentang perikopnya roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa dengan materainya. Jadi di sini kita bisa melihat ada orang-orang di zaman Yesus yang datang kepadanya hanya karena butuh makan, butuh penghidupan, alias ada orang yang mencari Yesus hanya untuk memuaskan dirinya, hidupnya di dunia ini. Maka Tuhan Yesus menegur dengan kasih, tapi tegas, bahwa supaya setiap orang itu perhatikan hidup kekal,
Bekerjalah bukan hanya makanan yang akan binasa, tetapi makanan yang kekal untuk hidup yang kekal. Dan kisah tentang dua jenis orang ini sudah ada sejak zaman Yesus, ya. Ada yang ikut Yesus hanya karena makanan, ada yang benar-benar meninggalkan jalannya, meninggalkan hidup yang lamanya dan memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Bahkan ada orang-orang yang rela meninggalkan kenyamanannya demi mengikuti Sang Guru Agung, Gembala yang sejati, Tuhan Yesus Kristus. Meskipun mereka tidak semua mengerti ajarannya, tapi mereka tetap memilih untuk setia mengikut Yesus. Namun kita melihat juga ada banyak orang yang lapar, yang berlari mengikutinya, orang-orang sakit yang berbondong-bondong datang kepadanya hanya karena ingin mendapatkan sesuatu yang fana, ataukah makanan minuman, ataukah kesembuhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak salah. Mereka kagum akan kuasanya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika mereka sudah sembuh atau ketika mereka sudah dikenyangkan, ketika rotinya sudah habis, mujizat tidak lagi terjadi, maka hasrat langkah mereka pun terhenti. Ternyata kisah 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian, sudah berlalu lama, tetapi hati manusia masih ada yang belum berubah, mencari Tuhan hanya karena mau hidup. Minggu ini Indonesia lagi diberitakan hadirnya Blackpink. Blackpink ini grup penyanyi wanita dari luar negeri datang di Jakarta, rame di beranda TikTok, media sosial, bagaimana diguyur hujan. Mereka penonton yang untuk bisa menyaksikan perform daripada grup Blackpink ini, mereka membayar mahal dan tidak bergerak sekalipun hujan turun. Sebetulnya anak saya Spanik juga salah satu yang ngefans dengan grup Blackpink ini. Tapi entah kenapa dia yang udah di Jakarta, kuliah di Jakarta, dia tidak pergi. Saya tanya, kenapa tidak pergi? Kan di Jakarta, datang konser di Jakarta. Enggak, Dedi, tiketnya mahal. Dan ternyata juga waktu konser itu hujan turun. Anak saya menghargai, daripada uang dipakai nonton konser Blackpink, dia pakai untuk makan sehari-hari di kuliahnya. Oke, kita bisa memaklumi ini adalah entertain duniawi, jelas sekuler. Tapi tidak kebetulan kalau tadi subuh saya menemukan satu konser rohani yang dalam hal ini disebut namanya saja Don Moon. Don Moon akan mengadakan konser di Jakarta. Bagus. Saya tidak tahu siapa pelaksananya, tetapi saya ingat beberapa bulan lalu pernah bersama Pastor Philip Mantova konser
atau pelayanan memberkati lewat wadah gereja GMS, ya, mawar hitam, ya. Lalu setelah itu saya lihat bulan ini adakan konser di Jakarta, konsernya Don Moon. Bagus, keren sekali, ya. Sepertinya berimbang kan antara habis konser sekuler Blackpink lalu disambung dengan konser teduh worship. Luar biasa, keren sekali. Tetapi yang membuat saya ini miris. Kenapa? Kalau Blackpink jual tiket sampai VIP dan seterusnya, ternyata saya menemukan, ini fakta bukan hoax ya, konser Don Moon, hamba Tuhan, penyembah Tuhan, yang membawakan pujian-pujian, dia dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Tapi yang membuat saya miris adalah menjual tiket. Saya tidak tahu siapa pelaksananya, siapa panitianya. Apakah dari orang gereja, ataukah apakah dari ada hubungan dengan GMS, Gereja Mawar Sharon, atau apakah dari orang sekuler, IO-nya. Tapi rasanya kalau sampai konser rohani, worship, ajak orang datang menyembah, jual tiket sampai ada super VIP-nya, sekian juta harganya. Saya menangis, saya kesel. Bukankah gereja dipanggil mau jadi berkat? Di Jakarta banyak anak Tuhan yang kaya-kaya, tidak perlu jual tiket, harusnya kumpulkan doa. Kalau Tuhan izinkan ini, Tuhan memberkati banyak kok. Mungkin saya juga akan ambil bagian sekalipun hanya remah-remah roti, supaya orang-orang di Jakarta bisa menikmati konser Don Moon gratis. Tapi kan begini, pastor, ini itu bayar gedung. Saya tahu. Tapi berarti apakah konser itu hanya untuk orang yang berduit? Kalau orang gak punya duit, gak bisa menikmati hadirat Tuhan. Apakah Tuhan Yesus datang hanya untuk orang-orang borju, orang-orang berduit? Kalau sampai yang mengadakan ini panitia Don Moon konser Jakarta gereja, cek kembali panggilan Anda, cek kembali gereja apa. Katanya mau jadi berkat, berapapun harganya kami bayar. Apalagi kalau misal di belakang ini gereja yang mengadakan orang gereja besar, panitia kaya-kaya. Hei, saya saja tidak kaya, kasihan, saya bukan pengusaha. Tapi kalau untuk kegiatan amal, mari saya juga bisa di depan, meskipun hanya remah-remah roti. Harusnya saya bulan ini juga ke Jakarta. Ada satu komunitas gereja di Jakarta mengundang saya, kasih undangan resmi. Saya belum membalasnya, tapi foto saya sudah naik di flyer. Dan ternyata waktu naik foto itu, banyak orang telepon panitia, telepon saya, betulkah Pak Pester akan datang? Saya belum menjawab, tapi ketika saya menemukan itu flyer brosur dibawa daripada foto-foto hamba Tuhan, termasuk foto saya, ada harga room, kamar paket. Saya kesel dan saya berkata, ini pasti saya tidak datang.
Jadi saya berkata, saya tidak cancel ya. Kalau cancel saya setuju, saya akan datang, tapi saya batalkan sepihak. Saya tidak jadi hadir karena saya pun tidak konfirmasi. Baru karena saya melihat itu, saya tidak setuju. Ada doa lalu pakai bayar-bayar, sekalipun katanya untuk akomodasi peserta sendiri. Doa harusnya kalau Tuhan izinkan ini pesan untuk Indonesia dan pesan untuk pendoa, Tuhan akan siapkan dananya. Jangan tukar Yesus dengan jual tiket, jangan komersialkan. Ya, makanya saya sampaikan dengan santun, saya mohon maaf sekali tidak bisa hadir. Karena jangan sampai sebuah pelayanan dimulai dari roh, diakhir dengan daging. Saya tidak mau, meskipun orang bilang, memang di Jakarta pastor biasa aja kalau begini. Kan akomodasi makan untuk mereka sendiri, untuk pendoa-pendoa. Tapi persoalannya adalah, kalau ada pendoa yang tidak punya uang, kasihan. Mereka tidak berhak datang. Yesus lahir di kandang domba. Saya pesan juga nih, bagi yang mau Natal nih, tahun ini, ya 2025 nih, nggak usah kau pakai proposal, nggak usah pakai kemewahan kalau memang kau tidak ada kesanggupan. Karena Yesus sendiri datang itu tanpa artis, tanpa macam-macam. Kecuali saudara memang punya uang banyak dan engkau mau amalkan, puji Tuhan. Kalau dari minta-minta proposal itu sebetulnya minta terselubung, kelihatannya bergengsi, tapi sebetulnya minta-minta itu. Kalau Yesus mau kemewahan, Tuhan Yesusku tidak lahir di kandang domba, dia lahir di istana raja. Tapi Yesus sendiri, bayi yang datang sebagai juru selamat, lahir dalam kesederhanaan. Lantas kenapa kita dengan dalil Natal, kita besar-besaran dengan anggaran ratusan juta bahkan miliaran? Hanya untuk apa? Hanya memuaskan ego kita sebagai manusia. Dua 2000 tahun yang sudah berlalu tuh. Tapi hati manusia tidak banyak berubah. Sampai ini pun banyak yang mengaku hamba Tuhan, tapi mereka sebetulnya hamba uang. Banyak orang datang kepada Tuhan dengan motivasi yang berbeda, itu betul. Tapi kita harus meluruskan motivasi itu, membawa kepada juru selamat. Karena hanya Yesus terang yang sesungguhnya yang bisa mengubah hati yang serakah, hati yang tamak menjadi hati pemberi. Kalau ada gereja yang sudah kaya, ada liftnya, mewah, di mall, masih terus bicara soal kolekte, perpuluhan, buah sulung, persembahan. Dikemanakan semua itu? Jangan tukar dengan kemewahan hidupmu. Tapi perhatikan bahwa di tengah-tengah pelayananmu banyak orang yang membutuhkan Yesus yang hidup. Banyak orang hari ini membutuhkan gereja yang menyentuh langsung orang-orang tidak mampu. Gereja harusnya jadi terang Tuhan di muka bumi ini. Gereja hadir tidak minta-minta. Gereja hadir bukan mencari berkat atau mengumpulkan uang. Gereja hadir harus memberkati. Di dalam keramaian, di dalam Injil yang kita baca, banyak orang yang ikut Yesus, tapi sedikit yang mau setia, sungguh-sungguh ikut Yesus. Waktu doa dijawab, puji Tuhan. Bicara berkat, puji Tuhan. Tapi bicara soal pikul salib, tidak semua orang mau ikut Yesus. Saya sampaikan ini, tadi memang saya kesal. Saya terbawa perasaan karena saya melihat sesuatu yang sebetulnya
jadi umum dipertontonkan tetapi tidak elok, dan itu bukan isi hati Tuhan pasti. Saya rasa mau pingin lanjut, udah jam 7, kasihan. Saya mengajak setiap orang, mari sekarang ini waktunya datang sama Yesus dan ikut Yesus secara benar. Kalau Roh Kudus dalam hatimu bertanya sekarang ini, dari dua kelompok orang yang ikut Yesus, Anda dan saya di kelompok manakah? Kiranya semua kita menjadi anak Tuhan Yesus yang ikut Yesus setia, tinggalkan hidup kita yang lama, amin, dan belajar setia ikut Yesus. Tinggalkan keserakahan, tinggalkan entertain dunia, cara-cara pola-pola dunia, manajemen duniawi. Mungkin kalau dulu seorang manajer hebat, engkau jadi hamba Tuhan, jangan kau pakai sistem manajer hebatmu di dalam pelayanan. Tolong video saya ini di-share. Saya berharap ini video sampai di Don Moon. Meskipun dia nggak ngerti bahasa Indonesia barangkali, tapi ada yang terjemahkan, ada yang meng-sounding ke dia, dan dia pertimbangkan kembali. Bukankah Indonesia salah satu negara yang selama ini Don Moon doakan? Dan kalau ini momen di mana Tuhan izinkan Don Moon berworship untuk kemuliaan Tuhan Yesus, please jangan berbayar. Tapi pastor, bagaimana untuk bayar gedungnya, venue-nya, ininya, itunya? Tuhan kita kaya kan? Masa kita hanya bilang God is my provider, tapi bagi orang tidak mampu, jangan masuk. Kau tidak punya uang. Hei, Tuhan Yesusku itu Tuhan bagi semua orang. Dia adalah jawab. Saya pingin panjang-panjang ngomong, tapi sudahlah. Jam 7:01, kiranya saudara-saudara bisa menangkap firman dan juga apa yang menjadi isi hatiku. Ya, Tuhan berkati setiap kita. Let's pray. Rabaho nahenako rakabaho rakanaseki rorobashia yenashikaranakakara. Ya Tuhan, hatimu mengalir, kasihmu mengubahkan seberapa pemirsa yang ada, biar mereka boleh menemukan cahaya kebenaran sejati, firman yang utuh daripadamu, itu kasih tanpa perbedaan, kasih yang tidak boleh dibandingkan dengan tiket ataupun rupiah. Terlalu mahal darahmu Tuhan Yesus. Semua di dunia ini menjadi murah karena yang termahal ada bersama kami. Jadikan hidup kami Tuhan, pribadi hamba Tuhan, gereja, ataupun semua badan misi, pekerjaanmu Tuhan, sungguh-sungguh hatinya menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah bagi orang miskin, orang susah, dan tidak ada satupun kekuatan yang bisa menggoyahkan kerajaan sorga dan prinsip-prinsipnya. Diberkatilah mereka yang tulus dan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan Yesus, bukan karena uang atau cari keuntungan. Kami berdoa firman ini tertabur, dan kami percaya setiap mereka yang mendengarnya, mereka pasti akan mengalami hidup yang baru ketika mereka sungguh-sungguh tulus dan bermohon kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu, atas sharing ini. Kiranya semua dapat berkat Tuhan, kekuatan dan pengertian, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo semuanya, saya bertanya, siapa yang mau setia ikut Tuhan Yesus? Saya. Mari sama-sama kita belajar
pastoral juga nggak sempurna, ya. Minta maaf kalau kata-kata saya tadi keras, tadi tegas, sepertinya orang mau marah. Ya, ada sebuah amarah ilahi yang dipertontonkan hari ini dan saya harus bicara karena pemirsa ini yang nonton saya sampai jutaan orang, biar semua meng-sharekan, ya, sehingga kalau ada ke depan pelayanan yang berbayar atau apakah tukar uang, kita peka, ya. Puji Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saya terkesan buru-buru sekali, ya. Saya akan mengajak kita untuk terima berkat untuk air minum bagi orang-orang sakit kesembuhan, dan juga minyak berkat bagi Anda yang ada minyak mau diberkati, ya. Minyak apa? Minyak sembarang aja. Karena minyak itu bukan untuk diminum, ya, untuk dioleskan. Minyak goreng boleh, minyak angin boleh, minyak gosok boleh, kayu putih boleh, minyak oli, baby oil boleh, ya. Kalau airnya harus higienis layak minum, ya. Air masak atau air higienis yang sudah didaur ulang, yang layak minum, atau air mineral, ya. Oke, jelas, ya. Sekarang angkatlah air minum dan minyak di tangan Anda. Puji Tuhan. Saya berdoa, diberkatilah air minum dan minyak di tangan Anda dalam nama Yesus. Amin. Diberkati, jadi berkat. Diberkati air minum dan minyak ini jadi kesembuhan bagi orang-orang sakit. In Jesus' name. Amin. Puji Tuhan. Sekarang minumlah dan diberkatilah. Kalau ada yang di tetangga keluarga Anda yang sakit, berilah dengan cuma-cuma. Ingat, ya, selalu cuma-cuma. Saya juga kesempatan ini, biasa nggak lupa, saya ikut memberkati rencana konser Don Moon di Jakarta. Jika Tuhan izinkan dan mereka beriman kepada Tuhan dan secara tulus melayani, konser dengan segala perizinannya boleh berjalan dan gratis, supaya semua orang kasihan bisa datang menyembah Tuhan Yesus tanpa harus berbayar tiket. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Minumlah dan jadi berkatlah. Puji Tuhan, segar sekali. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu sekalian, dan kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu, diberkati perjalanan sepanjang hari ini, diberkatilah aktivitas, dan juga semua kita ada dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita lihat hari-hari ini jual tiket, ini jual tiket. Kemarin aja pasang foto saya jual atau kasih press list kamar, orang banyak mau datang.
Wah, saya tergoda juga, berarti laku nih. Wah, bisa nih jadi ladang cuang ini, apapun labelnya. Ini mah persembahan kasih mah, taburan kah bisa. Siapa sih nggak tergiur? Daging ini suka dipuja-puji, daging ini suka kenyamanan. Tapi saya belajar ya Tuhan, jadilah padaku apa kehendaki Tuhan. Saya dapat kuasa daripadamu gratis dan Tuhan kasih perintah gratis. Kalau pelayanan saya tukar guling, nanti tetap pelayanan tapi tidak ada kuasa lagi gitu. Nah, halo Lamria Kuta Barat Tarutun. Tarutun itu di Medan kah? Tarutun, Balige, pernah dengar nama-nama itu? Ya, iya. Jadi bisa selalu gratis, saya saja yang begini bisa. Apalagi pendeta, pastor, gembala yang jemaatnya ada ribuan, ya, yang mewah-mewah, yang rajin perpuluhan. Bayangkan loh, ribuan jemaat keluarga mengembalikan perpuluhan itu, harusnya itu jadi ladang berkat bagi banyak orang-orang miskin. Harusnya di kota-kota besar yang banyak gereja itu tidak ada orang susah kalau mereka sungguh-sungguh mengawalkan firman bahwa perpuluhan itu juga bisa untuk kasih makan orang-orang tidak mampu gitu. Kalau ngomong itu panjang nanti kita salah di luar kapasitas kita. Tapi paling tidak secara apa yang saya lihat dan saya lihat di porsi saya untuk bicara, saya bicara. Selebih itu Tuhan menjadi hakimnya. Jakarta, ya puji Tuhan. Satu hari pastor ke Jakarta, ya. Terakhir waktu Jakarta berapa tahun lalu pastor ada pimpin doa-doa itu di tempat parkir Sunter gitu ya, Sunter. Tapi nanti berikutnya kemana kah pastor akan bawa doa di kota Jakarta belum tahu ya. Jika Tuhan izinkan pastor bisa ke Jakarta. Oke deh kalau gitu sudah ya. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus serta kita dan sayang kita selalu. Bless you all semuanya. Dadah. Sampai ketemu lagi di pelayanan berikutnya. Kami ada setiap pagi ya jam 6.05 WITA di platform media sosial yang ada. Saudara terberkati, silakan di follow, di subscribe. Dengan Anda mensubscribe, nyalakan lonceng notifikasinya di YouTube. Ketika pastor memposting atau live ini, Anda akan diberitahu di handphone masing-masing. Oma opa yang setia, saya tahu banyak sekali oma opa yang setia karena kesaksian anaknya, cucunya. Terima kasih oma opa yang setia pelayanan sederhana ini. Kiranya terus kita hidup di dalam kasih Tuhan Yesus setia sampai Tuhan Yesus jemput kita pulang ke sorga. Dadah semuanya dan kiss bye. Tolong ya video pesan di video ini di stitch nggak apa-apa, di share ulang, di posting dengan narasi-narasi yang membangun, dan saya berharap video ini sampai ke Dawnmoon supaya Dawnmoon menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun tanpa ditukar dengan tiket. Oke semuanya, dadah, bless you, dar. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak
pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Aku cari bahagia di tempat yang salah. Hati ini hampa, semakin ku kejar, semakin ku rapuh. Ku letakkan semua yang fana. Ku buka hati, ku buka jiwa. Kerinduanku hanya padamu, Yesus. Ku sembahkan dengan segenap hatiku. Roh Kudus, jamah jiwaku. Penuhi dengan hadirat-Mu. Ku berserah, ku takkan ragu, Sebab Kau segalanya bagiku. mereka tawarkan dunia, tapi tak bisa mengisi. Hanya kasih-Mu yang tulus.
hatiku. Ku letakkan semua yang fana, ku buka hati, ku buka jiwa. Kerinduanku hanya padamu, Yesus. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Roh Kudus, jamah jiwaku, penuhi dengan hadirat-Mu. Ku berserah, ku takkan ragu, sebab Kau segalanya bagiku. Ku serahkan hidupku di tangan-Mu yang berkuasa. Ku percaya rencana-Mu sempurna, dan ku takkan ditinggalkan. Ku rindu padamu, ku rindu pada hadirat-Mu, Yesus. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.